guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Nah, sore kali ini aku bakal ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol seru bareng salah satu orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Obrolannya seperti apa? Yang pasti bakalan seru banget. Kita tontonin terus, oke, YouTube channel aku di video aku kali ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. So, bakal langsung panggil aja orangnya. Tadam! Sini. Halo, Pir. Hai. Ini dia, namanya Antonius Salim. Wow. Karena gue di kantor itu dipanggilnya Paul, jadi dia kayaknya nggak terbiasa kalau dia harus manggil gue Mutiara ya. Thank you loh udah mau berada di YouTube channel aku gitu kan, dan udah mau berbagi pengalaman. Wah, padahal belum mulai nih guys. So, apa kabar Antonius? Ya, baik-baik aja. Thank you udah inviting. Resmi banget ya, sih lo. Ya, gimana lah. Iya. Intinya seperti itu. Iya, oke, seperti itu. Sehat. Ya, pastinya sehat. Amin. Yang penting sehat dulu guys. So, udah kenal namanya Antonius Salim. Jadi dia ini salah satu orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Nah, kita pengen tahu dan ngorek-ngorek nih, apa sih yang membuat dia tertarik untuk pindah ke Australia. Nah, gue langsung aja nih ya, soalnya banyak sekali pertanyaan yang, karena memang kita tuh sering ketemu di tempat kerja ya, secara dia tuh kan sekolah di tempat kerja aku gitu, cuman ya sebatas ngobrol-ngobrol aja biasa. Nah, kadang kita juga pengen nanya lebih dalam gitu ya. Sebenarnya lu tuh pindah ke Australia official itu sejak kapan sih? Terus kok kenapa mau pindah ke sini gitu? Kenapa mau tinggal di sini? Terus apa alasan lo gitu harus ke Australia gitu? Boleh dong di-share ke para viewers gue. Sebenarnya simpel ya. Yeah. Pertama kayak waktu sebelum gua datang ke sini tuh kayaknya merasa boring, kayak kenapa belajar tapi kayak nggak ada prakteknya. Oh, berarti lu pernah kuliah dulu di Jakarta? Iya. Di Indonesia tuh. Itu berapa lama tuh? Tapi yang kuliah itu sih sebenarnya sampai semester 2 aja. Semester 2. Terus tapi serasa kayak boring banget. Terus sometimes kayak ngelihat teman kayak selalu ngajak bolos ya, maksudnya itu kayak nggak, menurut aku kayak nggak etis banget, kayak etis, seperti kita udah ngeluarin uang buat kuliah tapi di samping itu kita kayak suka bolos-bolos, kayak boring gitu loh. Kenapa kita kayak nggak kerja bisa menghasilkan uang, di samping itu kita bisa kuliah juga gitu kan, kenapa enggak? Terus dari situlah aku tanya-tanya sama saudara aku. Dulu dia udah lama sih sebenarnya, dari tahun 2006 itu dia udah datang ke sini berikut sama keluarganya. Tapi di samping itu dia bisa menghasilkan uang, tapi di samping itu dia belajar juga. Sampai sebenarnya dari belajar itu sampai akhirnya dia dapat di sponsorship sih sama bosnya. Waktu itu dia ngambil patisserie kalau nggak salah. Cuman aku kurang tahu dia sekolahnya di mana. Cuman in the end dia dapat sih disponsorin sama bosnya. Jadi lu dari situ lalu mulai tertarik, termotivasi untuk datang ke Australia gitu. Iya, itu betul banget. Itu betul banget. Terus lu pada saat mendapatkan informasi dan ketertarikan terhadap negara Australia ini gitu, nah pastinya dong nggak lepas harus mengajukan visa, surat izin gitu kan. Iya, betul. Pada saat pengurusan visa, tentunya visa pelajar dong, karena guys, aku ini udah banyak sekali komen-komen lah yang aku dapatkan dari beberapa video aku gitu. Jadi kebanyakan orang nanya gimana sih cara kerja di Australia. Nah, di Australia ini memang kalau untuk dapat visa kerja gitu ya agak-agak susah. Makanya kalau kalian ada peluang untuk pengen belajar sambil kerja, salah satunya Antonius Salim ini menggunakan cara tersebut gitu. Jadi supaya hidup kalian berwarna gitu, nggak monoton yang harus tetap belajar melulu gitu kan. Belajar sambil menghasilkan duit gitu ya. Do something different gitu. Ya. Nah, lu sendiri balik lagi untuk visa pelajarnya sendiri, lu apply sendiri atau melalui agency?
Sebenarnya saya sih direkomend sama saudara saya pakai agent. Agent, oke. Terus biasanya itu di sana sebenarnya banyak sih kriteria kayak mau diajukan kayak rekening 3 bulan. Oke. Terus saldonya itu nggak boleh kayak dipendam mati gitu loh. Dipendam kayak, mati, oke. kayak semacam deposito kayak dipendam mati, nggak boleh kayak begitu. Itu mesti harus kayak ada naik, ada turunnya. Oke, nah ini Tapi udah dia ke ada persyaratan ya guys. ada minimalnya. Minimal 50 Tapi juta. itu tergantung dari tiap tahunnya. Biasanya dia ada peningkatan kayak gitu. Terakhir sih yang aku dengar mesti harus di atas, kayak misalnya kita sekolahnya per tahunnya 20.000 Australian dollars. Oke. Kita masih harus lebih dari itu di Oke. tabungan setidaknya at least Iya. selama 3 bulan. Iya. Terus itu mesti harus setiap kali update Mhm. tiap bulan. Terus antar di situ kita mesti harus kayak kind of apa sih, kayak English test gitulah. English test udah hak mutlak lah ya, soalnya kayak English test, Bener. kayak wawasan kalau misalnya lu udah ready untuk di negara Australia, jangan Bener. maksudnya malu-maluin ya, maksudnya kalau iyalah namanya bahasa Inggris kan udah harus, itu tuh wajib, nggak bisa dikompromi lagi. Pokoknya Iya, lu harus kayak- bisa bahasa Inggris gimana caranya, karena ini udah di luar negeri guys, nggak mungkin bahasa Indonesia, iya kan? nggak mungkin lu nyampe sampai di depan border Bener. kayak ditanyain apa nggak tahu Nggak tahu, jawabannya. bener, Itu bener. uh, Nggak make sounds sense. kayak Nggak make bener-bener memalukan gitu. kayak Pak ambil pengalaman seperti saya lah ya. Kayak dulu waktu itu kan mungkin saking aku nggak pernah ke luar negeri, orang waktu pertama kali aku interview waktu perpanjang paspor aku itu, sebenarnya paspor aku itu kayak ini bener gak sih ini orangnya gitu loh. Ah, gitu. Soalnya waktu itu paspor aku tuh masih udah expirednya udah lama banget, nggak diperpanjang. Dan itu terakhir yang aku ingat itu sekitar tahun 2000-an ya nggak usah. Dan itu fotonya masih foto anak kecil. Nah itu pertama kali pas minta perpanjang paspor, ditanyalah sama imigran ini kenapa ke luar negeri. Terus Benar. habis itu diupdate lah, habis dari update datang ke Australia, ditanyalah sama border. Waktu itu kayak ketat banget kan, Pasti. saking tegangnya. Itu tahun berapa, Say? Itu tahun 2013. 2013 guys, jadi udah di cukup tanggal lama ya. 24 April. 24 April. Datanglah ke Apal lagi ya. datanglah ke Australia. Waktu itu saking tegangnya, soalnya di border itu orangnya rata-rata serius banget. Bener. Nah, jadi kalau misalnya informasinya udah gitu, yang parahnya itu pas aku datang aku nggak nanya alamat tempat tinggal. Jadi Seriusan, gila lu ya. Harusnya lu jadi direncanain aku nggak gitu kan. aku nggak sampai kepikiran sampai ke sana, karena kan aku cuma taunya kalau datang dijemput sama saudara. Iya. Udah, intinya gitu. Jadi aku ya tenang. Jadi aku nggak bakal tahu, nggak bakal inspect kalau misalnya border itu bakal tanya address, Oke. complete addressnya Of gitu loh. course. Oh jadi memang lu pada saat datang ke sini tuh lu udah masih keluarga atau Iya, cousin itu sebenarnya ya, masih sepupu itu ya? ada keponakan yang Keponakan, oke. datang bakal pick up aku di bandaranya. Oke. Jadi aku tuh fine aja. Bayang sih lo. Pas kebayang di border itu nanya complete address-nya, aku tuh cuma taunya suburb-nya doang, Kensi. Tapi bordernya itu nanya complete address-nya. Saya sampai tanda tanya, nanya apa ya? Terus habis itu, nah disitulah karena dicetak pertanyaannya terlalu banyak, aku dijeblosinnya tuh ke gate nomor 1. Apa tuh? Aku tidak tahu itu gate nomor 1 itu apa. Jadi ini pertama kalinya guys, seru banget. Jadi di Drama di bandara. abis udah di border itu kayak semacam kayak ada card gitulah, kayak aku lupa ya, itu immigration card. Immigration Iya, cardnya iya. warna orange. Orange, Jadi iya. di situ dia tuh dicap, udah cap paspor, terus habis itu ditulis gate 1 aja pokoknya. Iya. Itu apa ini ya? Kayak aku perasaan kayak tidak enak gitu. Iya. Pas aku nyampe di itu, satu border security itu tuntunin aku. Ternyata itu dijeblosinnya ke X-ray.
Jadi dibayangkan, Bodoh. aku tuh bener-bener kayak, oh, pokoknya bordernya itu tuh serem banget, mukanya tuh kayak, mungkin Yep. gara-gara aku dijeblosin ke X-ray itu aku kayak nggak tahu apa-apa. Emang sih, karena aku tidak tahu alamat tempat tinggalnya, jadi aku cuma bilang aku di sini tuh udah dijemputin sama keponakan aku. Aduh, Jadi aku nggak bayang tahu sih. addressnya kayak gimana kan. Iya, iya. Nah, di situ wah gila, dibongkar paper aku sampai Pastilah. udah sampai Dan lu nggak bawa ngerti. apa-apa yang aneh-aneh. Iya, kan? yang pasti aku nggak bawa aneh-aneh, tapi Iya. aku cuman bawa kayak makanan-makanan kecil, kayak buat untuk kenang-kenangan lah ya, Nah, maksudnya dari nah. Jakarta bawa ke Australia gitu. Nah, itu pertama kalinya itu kalau boleh tahu lu persiapan untuk finansial, bawa uangnya di tabungan, di cash atau anything lah, pokoknya lu berapa duit kalau boleh tahu. Karena kan seperti yang tadi lu bilang, itu di buku tabungannya itu minimal ya sekitar 20.000 itu sekitar 200 juta ya guys, 200 juta yang memang selama 3 bulan rekening koran itu tidak boleh ya ada up, ada turun naik lah, pokoknya Iya, mesti ada harus siklus up, yang benar-benar ups, ya, tapi siklusnya digunakan minimal, gitu, minimal 200 mesti juta. harus di batas ambang yang dari Iya, sekolahnya dari itu. sekolah ya, itu tergantung dengan biaya Iya sekolahnya sih, berapa. tergantung majority-nya lah. Majority-nya. Biasanya majority-nya berbeda-beda, kayak Benar. kayak adik aku kalau misalnya kuliah di nursing itu biasanya mesti harus ada setidaknya 1 M lebih lah. 1 Mesti M harus lebih, ada. guys, itu Soalnya itu nursing emang mahal sih. Mahal. Kalau lu pertama kali itu sekolah apa? Aku waktu Pertama itu kali tahun sekolah 2013 itu. di Bridge Business College. Berarti Dan bisnis ya, itu, lu bisnis. aku ambilnya tourism. Tourism, Tapi oke. itu minimal yang aku terakhir ingat itu kalau nggak salah ada sekitar 500-an juta di dalam. 500 juta. Tapi kalau misalnya aku bawa uang saku itu buat jaga-jaga, kayak misalnya in case, kayak buat, kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita Bener nyampe lah, di pasti. Australia itu Iya. bisa langsung dapat job gitu. Iya, iya. At least kita masih harus ada kayak uang standby lah di kantong. Standby, benar. Kayak waktu itu aku sih bawanya Bawa sekitar 1.000 sih. 1.000 berarti ya $1,000. sekitar 10 jutaan lah guys ya. Nah, ngomong-ngomong Enggak juga, sekarang itu Ya, currency-nya taruhlah kayak 10 juta atau 11 jutaan lah. 11 ribuan sekarang malah. Oh ya, kalau Udah naik. sekarang tahun Nah, ini ya. kalau sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal pertama kali lu landing di Australia gitu kan, ibaratnya lu masih mungkin tinggal di rumah saudara Iya, lah ya. tinggal di rumah Nah, saudara. pastinya kan ya bisa dibilang sebulan 2 bulan lah ya. Iyalah, Sampai kapan ya? Nah, pertama kali lu tinggal pisah dengan saudara lo gitu untuk cari tempat tinggal. Nah, boleh dong share berapa duit sih yang lu keluarkan untuk rent tempat tinggal saat itu? Itu aku